Udah sampai sejauh mana ini kita langkah? Ini enggak kurang nyaman sebenarnya, jadi agak tadinya udah pakai laptop nih, udah coba setting pakai laptop segala macam ini, wah udah enak ini. Cuman ya gitu, akhirnya pakai handphone. Lalu nggak tag, Gus. Iya, kita cari Iya, Gus. aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya, Gus ya? Nah, cuma ini saya lagi setting record. Nah iya benar. Aku baru kali ini jujur nih, pakai streaming gini. Biasanya nggak pernah eksis juga. Kita harus belajar dari Gus Heri, belajar eksis. banyak pemaparan. Dari mana tuh? Gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Enak gini Gus. Mohon maaf, kita cari posisi nyaman dulu. Ini malah saya yang nggak nyaman ini. Gerak. Wis gini aja. Tok nggak gay kopi tok? Gay kopi. Perusahaan gimana, Pak Ketum? Usaha? Ya persiapan 2022 lah. Jadi kalau kemarin kalau bicara 2021 tuh itu akumulasi dari kita nahan impact-nya COVID, Gus. Ini suara saya jelas ya, Gus ya? Jelas banget. Iya, jadi Komponennya murah nggak jelas, komponen mahal jelas. Iya, gitu. 2022, saya rasa semua teman-teman sama lah. Apalagi ini kan lagi rame juga kalau lihat berita itu, kita ngomongin lagi yang namanya Cipta Kerja mulai lagi. Terus kemarin ada lagi masalah yang tahu ya, sebelum jelas juga, Omnibus Law atau apalah. Jadi kenaikan tarif upah segala macam ya. Kalau saya dua sisi, Gus. Kalau saya sebagai pengusaha ya bicaranya adalah kenaikan upah kan berapa persen kemarin, cuman kecil kan, sekian persen lah, satu poin sekian persen lah. Nah, kalau dari sisi pengusaha ya terbantu, cuman kalau sisi kita berpikir balik dari sisi pekerja ya kasihan juga mereka, mereka sama-sama kondisi begini kan, semua sama-sama suffer lah, semua sama-sama sakit. Dari 2020 itu masih belum seberapa impact sampai dengan kuartal kedua. Namun begitu udah mulai 2021, pengusaha juga ambrol juga. Istilahnya, apalagi kayak kita. Kalau saya kan bergerak di bidang bisnis logistik, basisnya B2B, bisnis to bisnis. Jadi kalau B2B itu impact banget. Kalau logistik B2C, kayak model-model, saya sebut merek aja JNE, nggak apa-apa sih nyebut JNE ya. Kebetulan CEO-nya juga sahabat saya juga, Mas Periadi. Itu enak nih, mereka kebanjiran order itu. Bisnis kurir lah intinya, itu lumayan. Tapi kalau yang berbasisnya B2B, B2B itu pabrik ke pabriknya, itu kita ini. Karena pabrik juga banyak yang mulai mengurangi produksinya apa segala macam. Nah, kita yang mau diangkut apa kan, itu nggak ada. Jadi mumpung ini ketua ini lapor, ini laporan terakhir dari DE kita itu, Padepokan yang masuk kita saat ini sudah 75 lah. Oke. Ini sudah dipegang data ini 75. Kalau kita total jiwanya kemungkinan bisa sampai 16.000. Alhamdulillah. Baru 1 bulan berjalan ya, Gus. Iya. Makanya ini kan nanti strategi kita tinggal banner aja mungkin lah untuk eksistensi kan. Iya. Kalau masalah Enggak, saya nggak khawatir lah sama ketum ini kan. Udah pasti semua kita pikirkan lah itu kan. Iya.
Walaupun Jadi memang sebenarnya sekalian ngasih tahu juga Gus, tanggal 27 tanggal 27 itu kita sekalian ada pengukuhan juga Dewan apa namanya DPW, Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Tengah DIY. Jadi di sana bentuk DPW provinsi untuk Jawa Tengah DIY juga. Ya, mungkin beliaunya hadir juga nih. Sugeng Enjang, Gus Rizal dari Purbalingga. Jadi kebetulan pengukuhannya nanti di Purbalingga nanti tanggal 27 Desember itu. Itu. Kang Sekjen suaranya nggak ada tuh, kurang jelas. Wah, handphone saya murah kali apa gimana nih? Ini mau beliin handphone apa gimana? Masa kurang jelas ah? Jelas kali. Coba dites lagi. Suara aja jelas nggak, Ketua? Jelas, jelas, jelas. Kalau saya sih jelas, Gus. Oh iya. Mungkin kalau tadi memang kurang jelas karena kita kan kersok-kersok masih banyak cari posisi tadi kan. PW, Iya. PW cari PW dulu. Ini monggo, ini mumpung mumpung ngumpul. Jadi kalau ada yang mau ditanya-tanyain, monggo diketik di situ. Jadi bebas sih, kawan-kawan semuanya seluruh Indonesia. Ini Iya. agak grogi ini. Jadi live streaming saya pertama nih. Biasanya nggak pernah eksis juga. Kalau 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 Sekjen itu Gus Heri saya lihat di YouTube-nya udah hampir berapa tuh 70.000 berapa tuh subscribernya. Oh, katanya volume volume suara saya kurang jelas, kurang keluar. Nanti Mas Yudi saya ganti handphone dulu. Anggaran belum keluar soalnya PPKM. Nanti saya ganti handphone yang suara jelas. Aduh, makanya saya biasa pakai mic. Cuma mic kalau berdua gini susah pakai mic-nya. Menanggapi situasi pandemi ini gimana nih, Tum? Saya vaksin belum, kita nggak bisa kemana-mana ini. Saya naik pesawat nggak bisa, vaksin. Ya, jadi mungkin gini Gus ya, mungkin buat teman-teman semua. Jadi ini streaming kali pertama, mungkin kita nih streaming pertama kali. Jadi mungkin hari ini topiknya ya, kita topiknya ngelantur dulu lah. Jadi kalau kalau nanti berikutnya mungkin kita fokuskan pembahasan apa gitu. Dan harapan saya sih sebenarnya ke depan kita bisa mungkin diskusinya lebih lebih general kayak misalnya kita bisa bikin yang namanya Zoom meeting bareng, bahas diskusi tentang apa gitu. Harapan saya sih bisa seperti itu ya. Jadi kalau perlu kita buat agendanya tuh seminggu sekali. Nanti mungkin dipersiapkan sama eh, Kang Herman, Kang DE, sama timnya dan jajarannya mungkin bisa dipersiapkan. Artinya seminggu sekali kita bikin topik bahasan tentang apa. Harapan saya sih gitu, Gus. Jadi kita bahas hari ini tentang keris, yang berikutnya tentang apa, misalnya budaya kita ini ke depan seperti apa, kemudian banyaklah yang kita bisa bahas. Kemudian tentang ya sekitar seputar pertama diskusi agama, kedua diskusi ada kebudayaan, ketiga diskusi tentang apa namanya industri kreatif, bahas tentang UMKM, IKM dan sebagainya. Itu harapan saya. Jadi semua bisa ikut ambil berpartisipasi nih di diskusi. Nggak cuman kita aja berdua Gus. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ikut ngobrol juga gitu. Iya, kalau berbicara budaya kan memang sangat kompleks sekali. Dan memang kita ini kan BAMUS ini sesuai dengan program pertamanya itu kan bergerak di sosial budaya gitu kan. Nah, gimana caranya kita kebudayaan kita ini selalu diingat kembali. Ini budaya-budaya nih banyak dilupakan nih Ketua nih. Banyak anak-anak sekarang nih lupa sama budaya. Keris dianggap klenik, dupa dianggap sesat kan. Padahal bakar dupa itu nggak apa, yang penting nggak bakar kepala kan nggak masalah.
Gus Riza, Purbalingga, Matur suwun, mungkin, Kang Balakosa. Jangan lupa ngopi, jalannya jangan lupa ngopi gitu. Ngopi-ngopi itu lagi dibuat nih. Oh, ini apa kayaknya speakernya ketutup tuh. Speaker mic, Jelas. jadi suara kurang. Nah, ini agak jelas sudah. Nah, Jen, coba kalau nanya tadi, kita ngobrol masalah dupa. Kan orang bakar menyan tuh, kalau menurut Sekjen gimana? Ini kan banyak yang bilang Kalau tabu nih masih. iya, kalau saya sih nggak usah dalil-dalilan kalau jawab pertanyaan yang simpel gitu kan. Leluhur kita itu zaman dulu itu simpel. Simpel dalam pola pikir itu, wah, karena di Al-Quran itu wangi, sorga itu wangi, dipenuhi dengan wangi-wangian. Nah, leluhur kita mikirnya itu, wah, berarti kalau di sorga ini wangi-wangian, berarti Tuhan ini seneng yang wangi-wangi. Makanya dia pakai menyan-menyanan itu. Memang zaman dulu itu, Ketua, kita ini produksi wangi-wangian itu paling terbesar ekspor-impor ya. Zaman dulu itu, zaman Nabi Ibrahim itu, kita ini sudah produksi wangi-wangian terbesar di seluruh dunia. Diekspor ke Mesir situ. Itu zaman Nabi Ibrahim melalui Pulau Barus itu, Medan. Nah, makanya jadi Kampar Barus itu. Nah, dari situlah Nabi Ibrahim ikut dalam ekspor impor kemenyan itu dan akhirnya dihadiahi penari penghibur yang namanya Siti Hajar. Nah, Siti Hajar inilah yang nanti turun temurun sampai kepada Ismail dan Rasulullah. Kenapa kita ini suka pakai sajian buah-buahan? Karena leluhur kita baca lagi kitab Al-Quran, katanya, wah, di sorga ini banyak buah-buahan, makanya dimunculkan lah, oh berarti ini tuh suka buah-buahan, akhirnya pakai buah-buahan. Nah, cuma kalau sekarang kan versi terlalu banyak ribet. Boleh bakar menyan ya, boleh, yang nggak boleh bakar rumah, jangan. Iya, saya setuju sih, Gus. Jadi ini saya di rumah juga bakar, hampir tiap hari saya bakar. Jadi kalau yang udah pernah pergi ke Mekah juga di sana tuh tiap pagi mereka dibakar. Apalagi pas mau Karena Jumatan. Luk Jawa tuh, Sulasi Sulandono kukus menyan ngundang dewa. Karena dipercaya kenapa menyan ini bisa memanggil dewa? Karena anggota tubuh kita yang nggak bisa bohong itu cuma hidung aja, tua. Kalau mata bohong, bisa menipu, telinga, mulut, apalagi khianat, dusta. Tapi kalau hidung nggak bisa bohong, wangi-wangi, bau-bau, enak-enak, nggak enak. Kalau hidung, jujur gitu kalau hidung itu. Maka kenapa kok disebut menyan ini punya pas supaya kita mengenang Tuhan? Nah, karena dengan kita nyium menyan itu kadang-kadang nilai spiritual kita berkembang. Contoh kita gini lah, kita pakai parfum ini Alexander. Begitu kita pakai parfum Axe, mantan kita pakai Axe juga. Begitu kita melalui masa yang akan datang, begitu kita nyium wangi Axe, kok keingetan mantan gua nih. Nah, kan begitu. Jadi wangi-wangian itu bisa mengingatkan masa lalu kita gitu loh. Momen-momen tertentu, kejadian-kejadian tertentu itu bisa mengingatkan kita. Nah, kenapa orang pakai wangi-wangian ini sebagai password atau kunci? Ya supaya itu membangkitkan daya imajinasi, membangkitkan gairah mengenang suatu momen gitu. Gitu Gus ya, hidung. Ya, iya. Nah, Gus, ini ada pertanyaan nih dari kawan-kawan. Ini dari Bu Evi. Kapan dong seni tari itu mulai disemarakkan nih bahasanya? Jadi seni tari mulai di Bamus ini apakah ada kaitan yang sana juga? Nanyanya Kak Ketum nih. Nggak apa, Sekjen coba bantu jawab, nanti saya tinggal tambahkan. Ini ada dari Kang Herman dan Bu Evi. Nah, Bu Evi dulu nih. Bu Evi bahas tentang apa namanya? Bicara tentang seni tari.
Jadi Bamus ini kapan untuk gimana caranya mengedepankan atau mengembangkan atau membudidayakan seni tari? Kan sekarang jarang nih. Kalau saya pribadi, Gus, kemarin sempat usul sama kawan-kawan. Ini pribadi saya nanti dijawab nanti ya. Eh, nanti Gus Dur lagi. Gus Heri silahkan tambahkan. Ini kalau kita lihat, kita tinggal di Jakarta. Saat ini kalau saya hampir berapa tahun ya tinggal di Jakarta. Saya dari tahun 99 tinggal di Jakarta ini. 99 artinya saya sudah tinggal di Jakarta hampir 22 tahun. Nah, dari 22 tahun, mungkin saya belum pernah lihat benar-benar yang namanya seni tari topeng Betawi itu lihat langsung perayaannya. Atau karena saya jarang keluar rumah mungkin ya. Jadi ini lama-lama juga nanti menurut saya hilang karena anak-anak muda kita sekarang ini dari mulai kebiasaannya udah main gadget. Kemudian yang kedua lagi ekstra kulikuler di sekolahan-sekolahan juga mungkin jarang ya. Mereka lebih ke pramuka lah, PMR lah, kemudian apalah, kemudian ada lagi anak saya kemarin tuh apa perundungan lah. Jadi kalau kita bicara tentang seni budaya khususnya tari udah mulai hilang. Kalau zaman saya masih ada tuh, seni tari itu masih ada. Zaman saya sekolah SMA, SMP itu masih ada. Itu bahkan saya nulis Hono Coroko masih bisa. Sampai sekarang masih bisa. Nah ini mulai hilang. Artinya kalau usulan saya pribadi sebenarnya, ayolah teman-teman kan pengusaha nih banyak nih yang sering bikin acara seminar lah, simposium lah atau apalah. Kita bicara di hotel itu kalau bisa ya sebelum apa namanya acara seminar ya di hotel-hotel itu tongolin lah yang namanya seni tari atau seni budaya setempat, bisa silatnya kayak bisa tarinya kayak gitu. Karena saya jujur saya waktu itu ikut acara kawan-kawan menghadiri acara musyawarah wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia di contoh lah di mana ya, saya sebut di Manado lah, di Sulawesi Utara. Dan lagi saya di Jambi atau Pekanbaru, di Jambi juga sama di Jambi. Itu mereka sebelum kita mulai acara mereka kasih tari-tarian dulu. Jadi saya yang sebagai seorang pendatang datang provinsi tertentu tadi dia tahu, oh iya ternyata indah ya, mereka punya seni tari juga ya. Nah itu maksud saya. Jadi saling silang nih, artinya mulai dibiasain nih hotel-hotel atau apa gitu. Karena kemarin saya sempat nulis tuh di apa namanya Facebook saya, artinya kalau kita bicara kita jujur aja, fair aja, ini bukan bermaksud untuk apa namanya mendiskreditkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih. Artinya ini sebagai masukan. Masukan saya adalah gini, kalau kita lihat hari ini kementerian yang dipimpin sama Mas Menteri Nadiem itu kan bicaranya kalau pendidikan dan kebudayaan, pendidikan ya, artinya kebudayaannya berapa persen ini? Artinya udah hampir, saya nggak lihat lah itu, saya yang nggak lihat ya mungkin ya. Nah, itu jadi saya harapkan kebudayaannya juga apa namanya mulai digalakkan kembali gitu. Khususnya tadi kalau kita bicara seni tari ya Gus ya. Apalagi kita bicara silat juga orang zaman dulu, kalau zaman dulu kita nih biasanya masuk ngaji selesai habis isya di musola itu belajar silat biasanya gitu. Sekarang udah mulai hilang, nggak ada bahkan. Gimana Gus pendapat Gus? Menanggapi itu gini, seni tari akan kita adakan tapi kita menunggu momen yang besar, Ketua. Karena apa? Sekarang kalau kita lihat ya, kenapa kebudayaan kita ini sudah menjadi tidak mahal? Salah satu contoh, zaman dulu orang lihat ondel-ondel aja takut, dan orang mau ngelihat ondel-ondel itu mesti jalan ke Monas. Nah, sekarang karena perekonomian yang tengah sulit, akhirnya ondel-ondel bukan menjadi sesuatu yang istimewa. Dibuat ngamen keliling. Saya sih tidak menyalahkan orang yang ngamen menggunakan ondel-ondel, cuma akhirnya seni ini kelihatan murah.
Nah, terus yang kedua, bangsa debus-debus itu yang matiin api pakai lidah itu kan. Zaman dulu itu kita menyaksikan itu hanya di momen-momen tertentu dan acara-acara besar. Akan tetapi sekarang dengan ngamen kita bayar 500, 2000, 1000 itu kita bisa nonton itu gitu loh. Apa kesenian kita menjadi murah? Karena ditontonkan dan dikemas dengan sesuatu yang simple, yang murah gitu loh. Dan akhirnya udah nggak ada nilainya. Saya dulu takut sama ondel-ondel, tapi sekarang anak-anak saya nggak ada yang takut sama ondel-ondel. Sakralnya sudah tidak ada, mahalnya sudah nggak ada. Dulu mau ngeliat ondel-ondel mesti ke Monas, sekarang tiap hari lewat di depan rumah. Nah, gimana caranya ini ketua kita buat sesuatu yang memang dari yang nggak murah bisa kita timbulkan lagi menjadi mahal. Ya, Nah, jadi kaitan dengan Mbak Mu tadi ditanya lagi sama siapa tadi, Kang Herman, masih nyambung kaitannya dengan ini, dengan apa namanya pertanyaan Bu Evi tadi. Pak Ketua, Pak Sekjen, gimana sih ke depan Mbak Mus agar bisa lebih eksis lagi? Artinya ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan Bu Evi tadi. Jawabannya adalah Mbak Mus ini kalau kita jabarkan adalah badan musyawarah, artinya organisasi yang apa namanya menaungi wadah-wadah organisasi-organisasi. Artinya kalau saya ibaratkan ini yang gagal paham, banyak yang gagal paham, Bamus disangkanya organisasi ya sama gitu, enggak. Cita-cita Bamus itu sebenarnya silaturahmi, yang paling pertama itu kata, artinya Bamus Wakrajantara, tadi Sekjen juga tadi saya perhatikan waktu sebelumnya live streaming juga udah menjelaskan singkat tentang arti Bamus Wakrajantara. Badan musyawarah, artinya organisasi ini, Bamus ini adalah menaungi organisasi-organisasi yang lain. Dan ibaratnya Bamus ini adalah travelokannya hotel-hotel lah, saya ibaratkan begitu bahasa simpelnya. Nah, kemudian Bamus Wakrajantara tidak akan merubah tatanan organisasi yang anggotanya. Artinya karena organisasi-organisasi yang bergabung di Bamus yang tadi disampaikan oleh Sekjen sudah 70 berapa Jen? 72. 72 atau 72 77 tadi sebenarnya. 75. 75 organisasi. Artinya di situ ada majelis zikir lah, majelis tawasul, manakib, ada lagi organisasi pencaksilat, ada lagi organisasi kemasyarakatan dan sosial lainnya, ada organisasi tari, ada organisasi kepemudaan, ada organisasi macam-macam. Bamus tidak akan merubah tatanan organisasi anggotanya tadi. Artinya anggota Bamus itu bukan perorangan. Anggota Bamus itu adalah organisasi. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan yang disampaikan oleh apa namanya Bu Evi di pertama tadi, gimana adat-adat budaya yang ada di anggota-anggota Bamus ini bisa saling diperkenalkan. Contoh satu itu ya. Kalau bicara tari ya tarinya. Jadi ini ada kaitannya sama tanggal 27 acara pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Bamus Wakrajantara di Jawa Tengah, tepatnya di Purbalingga. Nah itu calon ketua DPW memberikan kesempatan nih kawan-kawan yang ada di provinsi lainnya seperti Jakarta dan lainnya, silakan ada dikasih waktu 30 menit untuk tampil. Nah, jadi di sana saling memperkenalkan. Oh, yang di Jawa Tengah atau di Purbalingga dia menampilkan silatnya. Oh, ini silatnya ini gitu. Nah, begitu pula kalau undangan di Jakarta ya nanti orang Jakarta datang nih ke sana, disaling silang. Menampilkan silatnya silat cingkrik lah, silat beksi lah. Nah, itu. Jadi mereka juga saling silang tahu gitu. Itu salah satu cara Bamus memperkenalkan. Kemudian yang kedua, nah, Sekjen nanti tolong tambahkan ya. Yang kedua adalah yang pertanyaan dari Kang Heri tadi,
Bagaimana BAMUS ke depan biar lebih eksis? Sebenarnya BAMUS nggak perlu eksis. BAMUS itu yang penting bermanfaat buat anggotanya. Kita nggak butuh eksistensi di apalah di apa enggak. Nah, yang penting bermanfaat. Nggak eksis nggak masalah. Yang penting bermanfaat gitu dan berguna buat anggota-anggotanya di seluruh Indonesia bahkan di Asia. Jadi kita memiliki beberapa WKU atau Wakil Ketua Umum di Dewan Pengurus Pusat ini, dan ini formasi strukturalnya pun sama di wilayah-wilayah seluruh Indonesia sama. Artinya salah satunya ada tentang kesenian, budaya, bahkan sampai ada WKU khusus yang untuk ngurusi situs makam-makam bersejarah. Ya, jadi makam itu beda sama makom. Makam itu kuburan, makom itu peninggalannya atau mungkin istilahnya kalau orang-orang dulu sempat singgah di sana itu makom. Itu pun didata dan diinventarisir sama BAMUS. Tentunya akan diinventarisir oleh pengurus-pengurus DPW maupun DPC di daerah seluruh Indonesia. Dan nanti data itu akan terkoneksi jadi satu. Dan yang kedua, ini akan dijadikan satu-satunya literasinya BAMUS. Nanti mungkin ini akan paling valid nih. Kalau kita lihat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, mereka punya namanya Smiling West Java. Nah, Smiling West Java itu melakukan inventarisir. Pemerintah nggak akan bisa jalan sendiri, gitu. Harus terkoneksi dan bersinergi dan kolaborasi dengan organisasi yang ada. Dan di sini BAMUS hadir untuk bersinergi dengan pemerintah untuk mengadakan inventarisasi seperti hal seperti itu. Contoh aja nih, kalau kita lihat di Jakarta Barat misalnya, atau di Purbalingga sendiri, atau di Solo, atau di mana, ada berapa makam-makam keramat yang ada di sana, ada berapa candi-candi peninggalan sana, ada berapa mungkin tempat-tempat kayak yang dianggap sakral di daerah itu. Nah, itu nggak boleh dilupakan, dan kita bekerja sama dengan keraton, dengan organisasi kebudayaan lainnya untuk terus menginventarisasi tadi. Bahkan kayak benda-benda bersejarah, saya juga sudah diskusi dengan beberapa kawan untuk membuat yang namanya 3 dimensi. Kayak kalau saya lihat, saya umpamakan misalnya begini. Nah, ini kujang. Jadi kujang ini kalau kita cuma lihat aja, contoh ini kujang bersejarah gitu misalnya. Kalau kita lihat begini kan cuman 2 dimensi aja. Nah, ini gimana caranya bisa sampai diputar, dilihat, di zoom, nah itu. Dan ini baru barang-barang bersejarah. Dan termasuk naskah-naskah kuno seperti lontar apa segala macam kita digitalkan itu nanti. Jadi nggak akan hilang. Karena kalau lontar itu potensi akan hilang. Itu baru dari sisi situs dan kebudayaan. Belum lagi kita bicara UMKM-nya, IKM. Karena UKM sama IKM beda ya. Kalau saya jabarkan lagi bisa 2 jam. Artinya belum lagi hal-hal yang lainnya dan pembinaan pembinaan khususnya untuk anggotanya. Biar sekarang kan zamannya digital nih. Jadi ke depan gimana caranya kita ini menguasai transaksi ekonomi digital. Jadi orang di kampung pun dia bisa jualan barang yang di kampung langsung pakai apps gitu dan terkoneksi ke daerah lainnya gitu. Artinya bahkan dia bisa ekspor sekalipun. Nah, itu kita ajarin juga. Tentunya kita kolaborasi dengan sinergi dan beberapa asosiasi yang ada di Indonesia. Gitu, sekian mungkin tambahkan, Jen. Silakan, Jen. Iya, berarti dengan kata lain, teman-teman kita ambil benang merahnya, BAMUS ini adalah sebuah payung. Nah, sesuatu itu akan menjadi apa di tangan siapa, dan sesuatu akan menjadi siapa di samping siapa. Jadi BAMUS saja sekedar payung dan tergantung siapa pemakainya, mau dimanfaatkan kemana, mau diarahkan kemana, eksistensinya seperti apa, tergantung situasi dan kondisinya. Jadi kalau payung itu kan tergantung kita memiliki payung itu atau enggak. Kapan BAMUS ini eksis? BAMUS akan benar-benar eksis dikala seluruh anggota dan jajarannya merasa memiliki BAMUS. Nah, sebelum atau selama anggota-anggota atau para ketua ini belum merasa memiliki BAMUS, BAMUS ini dianggap hanya milik ketua umum atau sekjen atau hanya DPP saja, maka BAMUS ini nggak eksis dan berjalan. Maka ayo teman-teman semua kita jadikan BAMUS ini milik kita sama.
Jadi BAMUS ini bukan individu hanya DPP, kita semua memiliki BAMUS. Nah ini ada yang nanya-nanya nih, apa nih? Manusia setengah dewa ada, zaman dulu itu dewa itu di agama Buddha, itu Hindu itu semua dipanggil dewa. Jadi nggak ada setan, makanya Islam itu sempurna. Kenapa? Karena semua itu ada bedanya, ada setan. Sama yang zaman dulu itu semua setan. Ada nah keturunan daripada Sang Hyang, dulu Sang Hyang itu zaman dulu dianggap dewa. Yang ya dulu Sang Hyang. Nah, suaranya hilang, Gus. Ini apa nih? Saya lagi baca. Kerjaan nggak? Kerjaan nggak? Hilang Gus suaranya, Gus. Apakah nanti BAMUS akan menciptakan lapangan? Gabung bilangnya BAMUS membuka lapangan kerja, mengarahkan bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, saya menarik ini pertanyaannya dari Mas Kozin Asror. Menarik pertanyaannya. Pertanyaannya, izin dan Mas Pak Haji, saya bacakan sekali lagi. Selain memperkenalkan dan mempertahankan seni budaya dan religi, bangkitkan UMKM, khususnya organisasi semua yang tergabung di BAMUS membuka lapangan kerja. Nah, oke ya, sebenarnya kalau tadi nyimak yang saya sampaikan, itu salah satu lapangan pekerjaan. Begini, saya tegaskan sekali lagi, saya sebagai Ketua Umum BAMUS Wakrajantara, artinya organisasi ini tidak saya arahkan untuk kayak penguasaan lahan parkir atau apa, enggak. Gitu. Jadi kalau yang dari awal hari ini penguasaan wilayah, kemudian lapaknya apa, enggak. Kalau ada anggota BAMUS yang hari ini berpikir BAMUS akan diarahkan ke sana, saya sarankan lebih baik keluar dari BAMUS. Karena jujur saya beserta Dewan Penasehat, kemudian Dewan Pembina BAMUS, Dewan Kehormatan, Dewan Pengurus Pusat, dan seluruh jajaran BAMUS di seluruh Indonesia, kami berkomitmen dan bersepakat BAMUS ini kita akan mengarahkan agar anggotanya bisa memiliki usaha sendiri, minimal dagang, gitu. Artinya kita penguasaan wilayah, umur bisa tua, tenaga bisa habis, muda bisa jadi tua, kuat bisa jadi lemah, kemudian hidup bisa jadi mati, dan semua ada umurnya, gitu. Ya. Jadi artinya kita bikin usaha yang bisa diwariskan buat anak cucu kita. Itu. Kemudian tadi saya sampaikan di awal bahwa yang namanya BAMUS Wakrajantara itu pada saat ini kaitan sama pertanyaan Bu Evi dan Pak Herman tadi. Kalau misalnya dalam suatu daerah, Jakarta saya sebut ya, yang hari ini tali topeng dan ondel-ondel yang disampaikan Sekjen tadi berangsur-angsur sudah mulai hilang. Kalau ada acara-acara besar, mau itu seminar lah, mau itu acara pengajian lah, yang sifatnya akbar lah di lapangan atau di mana segala macam, tampilkanlah itu seni budaya setempat. Karena dari sana jujur aja itu menciptakan lapangan pekerjaan kalau kita nih jeli melihatnya. Artinya apa? Yang tadinya istilahnya tari-tarian hanya sekedar
kalau pas ada nikahan aja ini enggak, ini bisa ditampilkan. Nah, ini menciptakan lapangan pekerjaan satu ya di situ. Kemudian yang kedua, kalau ekstrakurikuler di Jakarta ini, nah Jakarta seni bela dirinya apa? Oh silat beksi, silat cingkrik. Coba itu masuk ke sekolahan-sekolahan, minimal dari mulai SD lah atau SMP lah atau SMA lah. Mereka diajarkan itu gitu secara masif di sekolahan, ada ekstrakurikuler yang mengarahkan ke sana gitu. Jadi bukan sekedar main handphone aja. Nah itu pun menciptakan lapangan pekerjaan juga. Jangan lama-lama nanti orang yang belajar silat lama-lama hilang gitu kan. Ya bagus juga. Itu salah satu contoh lapangan pekerjaan. Itu yang sifatnya nyata ya. Kemudian yang kaitan yang lainnya lagi adalah saya sudah bicara dengan beberapa kawan saya. Mungkin kawan-kawan bisa searching paralel di googling. Saya sudah bicara dengan kawan saya, Bapak Widya Erlangga. Beliau juga sebagai Sekretaris Jenderal di Asosiasi Pengusaha UKM di Indonesia. Saya minta bantu nanti Mbak Buswa Kerajantara gitu. Insya Allah dia udah siap juga. Anytime beliau siap. Kawan-kawan bisa searching namanya Widya Erlangga. Kebetulan juga kalau main Facebook, ada di Facebook saya juga. Nanti bisa cari Widya Erlangga. Kebetulan beliau juga sahabat baik saya juga. Kemudian teman-teman di Asosiasi Pengusaha Ekspor Indonesia. Kalau di Jawa Timur itu namanya Iko Sukma. Pak Iko Sukma itu sahabat baik saya, udah bertahun-tahun kami bersahabat. Istilahnya dia yang sangat amat rewel, gencar sekali yang memperjuangkan yang namanya ekspor itu mudah. Nah itu kalimat tagline-nya dia itu ekspor itu mudah. Jadi kalau dulu ekspor barang itu mesti satu kontainer dulu minimal ke luar negeri. Hari ini teman-teman misalnya produksi gelas misalnya, punya produksi gelas gitu, in home industry gitu. Nah ini bisa diajarin caranya gimana caranya jual gelas ini 1 biji pun bisa diekspor gitu. Itu diajarin gitu. Kapan waktunya? Nanti saya diskusi juga sama kawan-kawan. Nanti kita bikin seminar atau apa pembinaan masalah itu. Jadi nanti kita hadirkan kawan-kawan yang ada di ketua-ketua asosiasi ini untuk memberikan pelatihan kawan-kawan. Mungkin pelatihan offline dulu, online dulu. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik di wilayah tertentu, mau mengundang beliau-beliau untuk hadir di lokasinya, melakukan pembinaan secara real di lokasi wilayahnya masing-masing atau organisasi manapun yang undang, saya persilakan. Insya Allah saya dan jajaran saya di Dewan Pengurus Pusat, BAMUS akan memfasilitasi hal tersebut. Demikian, Gus. Dengan kata lain tuh, kalau saya bikin kaos atau itu bisa saya ekspor ke Singapura, ke Malaysia gitu. Oke. Oh ini ada yang sampaikan, dia memberikan contoh begini nih. Handphonenya jelek nih, Gus, makin lompat-lompat nih. Memberikan arahan dan memberikan ruang publik customer di perkantoran dan mengajukan jajanan dan pengganti makan siang. Nah ini salah satu ya. Jadi mohon maaf nggak bisa spesifik kasus per kasus. Hari ini mungkin malam ini atau pagi ini kita bicara secara general, secara keseluruhan. Artinya kalau kita bicara kasus per kasus nanti sifatnya kita diskusi internal lah. Diskusi internal kapan ada waktu nanti kita ayo main kawan-kawan main nanti open discussion sama kita di Dewan Pimpinan Pusat. Karena nanti ada wakau tersendiri yang akan ngurusin itu. Mohon maaf nih hari ini DPP ini masih belum full formasinya. DPP BAMUS belum full. Kenapa? Kita baru 1 bulanan lah. 1 bulan lah, 1 bulan terbentuk. Sudah 75 organisasi yang bergabung di BAMUS. Itu jadi kecepatan bergabung ya Gus ya, bahasanya kecepatan. Iya. Fundamentalnya masih belum kuat. Jadi hari ini terus terang strategi saya dan kawan-kawan di DPP adalah memperkuat fundamental organisasinya dulu nih. Strukturalnya maksud saya, strukturalnya dulu. Karena terus terang yang sangat amat berminat bergabung dengan BAMUS sangat amat luar biasa. Dalam kurun waktu hampir kurang 1 bulan sudah 75 organisasi yang bergabung. Itu. Nah, jadi tadi yang sampaikan sama si Akang tadi, gimana caranya, oh ini misalnya, nggak apa-apa lah kita bahas sedikit aja.
oh bisa nggak sih masukin ke PT, ke perusahaan apa-apa untuk mengganti kulinernya si Akang tadi untuk mengganti makan siang. Bisa, itulah makanya saya bilang kalimat pertama bagus itu apa? Silaturahmi yang saya sampaikan. Kalau kita bicara Bamus Wakrajantara itu apa? Yaitu Bamus Wakrajantara itu silaturahmi. Dengan silaturahmi tadi itu nambah rezeki. Nah, nambah rezeki kan bukan berarti kita silaturahmi ke rumah si A tahu-tahu dapat rezeki duit banyak itu bukan gitu. Itu memaknainya terlalu naif lah. Artinya kita ketemu saling kenal sama lain karena anggota Bamus ini jujur saja bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah, artinya banyak juga dari kalangan menengah ke atas. Dan nanti di sanalah bisa saling silang, artinya dengan pemilik perusahaan A, di tempatmu makan siangnya gimana? Oh iya orangnya suka keluar sendiri. Oh ya udah bisa nggak sih kuliner ini masuk ke sana? Jadi kalau makan siang jadi kayak macam catering begitu bisa nggak sih? Nah itu salah satu tujuannya sebenarnya. Nah, jujur aja kita belum sampai ke sana karena kita masih beresin tatanannya dulu, struktural organisasi kita dulu. Kalau nggak ini dibenerin dulu, nanti anggota bergabung makin banyak, fondasinya ibarat rumah nggak kuat, nah itu bisa ambrol gitu. Demikian ya Gus ya, kurang lebih ya. Ini Satria Gestar, ada isu katanya Bamus akan ada ke arah politik. Mohon penjelasannya. Jadi kalau masih isu, kita nggak seneng ngomongin isu, karena isu itu kita bisa biasakan bicara dengan fakta dan data. Gitu. Karena isu itu sama dengan gibah sama dengan menebak-nebak pikiran orang, nebak-nebak pikiran orang sama dengan berasumsi. Dan asumsi itu berdasarkan otak dan kapasitas kemampuan intelektual masing-masing. Artinya kalau otaknya cetek, ya mikirnya cetek gitu. Tapi kalau otaknya yang nggak cetek, mikirnya nggak cetek gitu. Jadi mohon maaf kalau kita bicara masalah isu, kita nggak akan bahas ke sana saya rasa, karena kalau bicara isu itu kebenarannya dan keabsahannya diragukan, dan kita bahas sesuatu yang diragukan sia-sia dan buang-buang waktu. Gitu jawabannya Gus. Iya. Jadi ini suara saya udah mantep ya. Oh mantep Gus. Jos, kopi Gus. Ya. Jadi kalau kita berpolitik, kemungkinan manusia pasti berpolitik lah di dalam hidup. Cuma politik yang dimaksud kawan-kawan mungkin ini politik yang mendukung suatu lembaga atau partai itu tidak. Cuma bersinergi dengan pemerintah itu pasti, pemerintah bukan oknum, itu pasti kita bersinergi ke situ. Karena kita nggak boleh lah membuat organisasi yang berlawanan, bertentangan dengan pemerintah, itu nggak boleh. Karena kita memang harus bersinergi. Jadi kalau masalah politik-politik itu nggak masalah. Ya, makasih Gus Rizal. Gini, ini ya biar agak sedikit memberikan penjelasan tentang politik ya. Tadi ada pertanyaan yang tadi saya coba kutip bahasa per bahasa. Apa tadi yang ini tadi ada isu Bamus ke arah politik kan gitu ya. Bamus ke arah politik. Bamus nggak ke arah politik. Nah ini tolong mungkin dipikirkan secara seksama. Dan tolong ini mikirnya mesti jernih ya. Bamus Wakrajantara mengarah ke politik enggak. Saya jawab 2000% enggak. Tapi kalau sekarang saya tanya, pribadinya boleh nggak berpolitik? Boleh. Gitu. Bukan mengatasnamakan Bamus. Yang kedua, yang dimaksud berpolitik itu apa gitu? Mengarah ke politik itu apa gitu? Contoh misalnya tadi yang nanya siapa, Kang Herman ya. Kang Herman nyoblos, ada pemilu nyoblos. Kang Herman berpolitik nggak di situ? Berpolitik dong. Karena mau melakukan pemilihan sesuai dengan mindsetnya Kang Herman. Oh saya cocok si A, si B, si C kan begitu. Itu kan pribadinya Kang Herman. Tapi organisasinya kan enggak gitu. Itu yang perlu dipahami begitu. Artinya
Bamus politika enggak, mengarah ke politika enggak, bersinergi ya. Tadi yang Sekjen sampaikan tadi, bersinergi ya. Emang kita hidup bukan di NKRI, kita kan hidup di NKRI dan negara kita kan asasnya kan demokrasi kan itu. Artinya hal-hal yang demikian itu kita harus bijak, jangan sampai salah tafsir gitu. Jadi makanya tadi saya bilang gitu, hati-hati berpikir dan menerka-nerka. Makanya saya nggak pernah mau bahas isu mau ngomongin apa kayak mau ada apa segala macam, bodo amat saya nggak mau pikir karena saya sebagai pemimpin dan saya sebagai ketua umum saya nggak boleh tipis kuping itu. Dan saya juga sampaikan ini ke seluruh jajaran saya baik di Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, nggak boleh ada yang namanya tipis kuping seorang pemimpin, nggak boleh. Kita bicara data dan fakta gitu. Karena kalau tipis kuping tanpa ada data dan fakta, bahasanya kalau ngomong gini, wah saya mau kemana ya, lu pakai kompas lah. Kalau belajar agama makanya lu pegangan Quran sama hadis ya. Kalau nanti nerka-nerka pakai isi kepalamu ya nggak nyampe nanti. Gitu. Jadi kalau bamus ke politik enggak. Kemudian pribadinya boleh nggak? Itu kan hak prerogatif anggotanya gitu. Kalau misalnya sekjen nih mau milih partai politik apapun itu haknya sekjen, bener nggak? Saya nggak bisa ngelarang karena sekjen punya hak itu yang diatur oleh undang-undang. Kalau saya ngelarang sekjen nggak boleh, salah. Jadi ada fatwa baru nih tuh malam ini bahwa penyebar isu itu sama dengan rentenir. Apa gitu? Hah? Oh, gimana Kan gimana? rentenir itu hukumnya itu. Kok rentenir? Teman-teman ada yang silakan. Mumpung kita lagi ngobrol nih, nanya-nanya yang banyak deh udah. Iya, nanya teman-teman yang banyak. Mumpung kita lagi diskusi kayak gini, kita tanya supaya kita lebih paham. Supaya inti sih gini, kayak chemistry kita ini dapat gitu loh. Kenapa kita kadang-kadang saling suuzon, saling Bahasa menerka-nerka Inggrisnya mantap, chemistry aja nih. chemistry, karena chemistry belum dapat. Oh iya. Akhirnya timbullah saling tiga kan gitu. Iya, silakan Jen. Itu aja ya mungkin. Pesan saya begitu, semua jajaran pengurus BAMUS Wakrajantara di seluruh Indonesia, terutama para ketua-ketua organisasi, saya sampaikan, kita sebagai ketua harus bijak. Ketua itu bukan arti ketua organisasi aja ya. Kalau contoh ada bendahara umum kan dia ketua di organisasinya, apa di departemennya, itu pun ketua juga, saya bilang gitu. Jadi tolong kita bahas dengan artian yang agak luas, jangan kita bicara dengan skeptis yang sempit. Seluruh ketua dan yang merasa dituakan dan memang ketua dan sesepuh di seluruh Indonesia, terutama yang ada di BAMUS Wakrajantara. Artinya, selalulah kita ini bicara dengan data dan fakta. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang isu boleh bagus, tampung aja. Itu sebagai dasar untuk kita mengambil keputusan. Tapi bukan untuk memutuskan gitu. Kalau kita memutuskan, komparasinya dengan data dan fakta. Itu selalu bicara begitu. Dan nggak wajib diamini untuk isu tadi. Jadi ya udah, santai aja gitu. Kalau kalimatnya sekjen, anjing menggonggong, sekjen berlalu kan gitu jadi. Ini ada yang nanya nih, strategi apa yang akan dilakukan BAMUS untuk mendorong pemerintah supaya ada SDA, adat, budaya, kesenian yang ada diolah, dinikmati generasi muda. Nah, siapa dulu nih yang jawab nih? Monggo, Jen, gantian, Jen. Nanti saya nambahin. Nah, kalau saya sih ya hanya berupa kemasan aja. Sesuatu itu kan tergantung apa kemasannya. Kita semua sampah masyarakat tapi didaur ulang untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Kita adalah sesuatu yang lama, gimana caranya dikemas menjadi sesuatu yang baru. Maka di surat Al-Waqiah itu kan ada bahwa golongan manusia terdiri dari sayap kanan, sayap kiri, dan golongan orang-orang terdahulu.
kita adalah bagian orang-orang terdahulu yang hidup di masa kini untuk merubah masa depan. Jadi strateginya hanya terletak kepada kemasan-kemasannya saja kalau menurut saya. Tuh, udah lengkap tuh. Kalau Sekjen sampaikan kemasannya, saya ngomong isinya nih sekarang. Gini, kalau kita bicara konkretnya adalah jawaban dari pertanyaan strategi apa yang akan dilakukan BAMUS Wakil Jantara untuk mendorong pemerintah supaya sumber daya alam, adat, budaya, kesenian yang ada saat ini diolah dan dinikmati generasi muda. Nah, ini ada yang lupa nih. Dari pertanyaan ini ada sebenarnya satu kunci poinnya adalah SDM. Gitu. Sumber daya manusia. Karena sumber daya alam kayak adat kayak budaya kayak kesenian kayak itu semua penggeraknya adalah SDM, sumber daya manusianya. Artinya manusianya mesti sadar kita hal-hal yang sampaikan tadi penting nggak sih untuk generasi penerus. Itu dulu mindsetnya harus sadar dulu gitu. Jangan kita bicara kita hari ini nikmati hari ini, enggak. Gitu. Jadi manusianya dibenerin dulu nih. Buat manusianya sadar bahwa sebenarnya ada kita hari ini karena adanya masa lalu dan adanya masa depan karena adanya kita hari ini. Nah, itu sangat penting. Nah, kita yang jadi aktor hari ini gimana bisa melestarikan tadi yang namanya adat, istiadat, budaya dan kesenian. Itu yang paling penting adalah pembinaan sumber daya manusianya. Manusianya bikin sadar dulu bahwa semua itu penting. Mindset kita dulu kembali ke pribadi kita masing-masing gitu sebenarnya. Dan di BAMUS lah sebenarnya semua itu diakomodir dan dikolaborasikan semuanya. Menggunakan hal-hal yang sifatnya konkret, bukan wacana. Karena banyak banget saat ini kan wacana-wacana aja, seminar A lah, ini B lah, contoh lah, ada yang bicara bukan saya mengkritisi ya, kebetulan tanggal 25 November kemarin kan hari keris sedunia. Artinya bukan artinya kalau kita bicara keris ataupun pusaka leluhur hanya sekedar acara bikin pameran gitu, udah pameran gitu udah. Di situ harus ada yang namanya pembelajaran, pemberian pemahaman gitu. Pemberian pemahaman juga kalau bisa disampaikan sedini mungkin. Saya jujur aja di rumah, anak saya masih umur 16 tahun, kelas 2 SMA. Anak saya tuh udah punya pusaka yang namanya petok. Saya kasih tahu, ini pusaka. Itu apa ya? Ya itu benda pusaka. Jadi, dari situ dia mulai nanya tuh. Nah di situ saya memberikan pemahaman ke dia. Ya katanya nih kalau kayak gini sakti ya. Nggak ada sakti, saya bilang gitu. Sakti itu kuat apa segala macam, hati-hati itu. Ada karomah atau jin yang ada di situ, saya bilang gitu. Nah ini kita kasih pemahaman sama dia, biar nggak salah nih. Artinya kalau orang naruh keris di rumah kayak kita kan gini nih ada keris banyak nih misalnya. Mana keris banyak kayak gitu. Nah, nanti disangkanya wah itu musrik itu. Nah ini lagi salah lagi. Jadi saya mulai namanya mencuci pusaka pun saya ajarin ke anak saya nih. Saya kasih tahu kenapa sih pakai air kelapa hijau? Kenapa sih pakai yang namanya kemenyan? Kenapa sih pakai yang namanya bunga itu? Bunga 7 rupa. Nah, itu ada alasan yang faktual. Artinya bukan klenik gitu. Kalau orang nggak nyampe otaknya, pasti mikirnya klenik gitu. Karena saya membuktikan sendiri dan saya contohkan ke anak saya. Saya bilang, ayo, mana keris yang paling karat? Saya bilang itu. Ayo pilih. Di rumah ada ratusan keris. Anak saya pilih, oh ini ya paling karat. Oke. Kamu beli keris yang paling parah. Kemudian kamu beli air kelapa hijau. Beli aja dulu. Kenapa harus kelapa hijau ya? Kamu beli dulu. Nanti kamu lihat sendiri. Udah, begitu dia tuh beli berapa ya? Kamu ambil airnya aja, beli sekitar 10 kelapa, kamu jadiin satu air kelapa. Saya ambil keempat, tuangkan di situ. Begitu dituangkan di situ, saya bilang sama anak saya, coba keris yang kamu bilang karat tadi masukin di situ. Udah masukin. Ayo kita lihat ya, hari demi hari ya. Nggak usah kamu gosok, nggak usah kamu apa-apain. Kita lihat hari demi hari ya. Hari ke-2, 3, 4, 5, 6, tiap hari kita lihat sama anak saya. Hari ke-7 sampai hari ke-10, itu namanya air kelapanya itu udah mulai berbusa hitam. Dan ternyata apa yang terjadi? Karatnya udah luntur sendiri dia. Karatnya udah
hilang gitu. Saya tinggal lap sedikit, nah udah mulai apa namanya, karetnya udah mengada. Kalau kurang puas kamu beli lagi, kita ulangi lagi sampai misalnya 5 hari ke depan, 7 hari ke depan, lihat lagi. Oh, bener, akhirnya nggak perlu digosok pun itu hilang karatnya. Pertama. Kedua, kenapa sih mesti pakai apa namanya, kemenyan gitu? Kemenyan itu kalau saya coba waktu itu, habis saya angkat tuh keris dari air kelapa hijau, saya jemur langsung di terik matahari. Baru 15 menit, nongol karatnya yang kuning banget itu. Oh, gitu. Akhirnya saya coba praktekkan, habis diambil dari kelapa, saya taruh di mana, saya angin-anginin pakai asapnya menyan tadi. Jadi rupanya kadar panasnya itu karena kadar kehangatannya yang membuat dia karatnya nggak timbul lagi, dan asapnya itu nutup pori-pori si besi tadi, karena dia kan besi umurnya udah tua, nggak boleh digosok pakai apa namanya, keris itu umurnya udah ratusan tahun, nggak boleh digosok pakai soklin lah, langsung digosok, itu kan kimia. Nah ini kan bukan kimia. Nah ini pemahaman kayak gini lah. Kenapa bunga tujuh rupa? Karena zaman dulu nggak ada kayak minyak wangi GSB Pro itu, nggak ada. Artinya dia pengen menciptakan wangi yang beda, nggak cuma melati, nggak cuma dicampur sama mereka, diaduk ke situ, nah dicelupkan di situ, jadi warnanya wanginya beda gitu. Nah hal-hal kayak ginilah sebenarnya yang kita berikan pemahamannya kepada SDM-nya, manusianya gitu. Itu yang penting tuh pertanyaan tadi. Jadi bukan tiba-tiba orang ngomong, kalau di kampung kan masih ada, jangan beli jarum malam-malam ya, pamali gitu nih. Orang kita cuma sampai situ doang koma, tapi nggak tahu kenapa. Ya iya, coba lo ngambil. Zaman dulu kan nggak ada lampu, ini masih lampu ublik itu. Begitu ngambil jarum kecoblos tangannya. Nah itu hal-hal kayak gitu yang sebenarnya bisa diluruskan ke generasi kita muda berikutnya. Demikian Gus penjelasan dari saya, mungkin puas mungkin kawan-kawan. Rizal, kayak fungsi kerajaan kesultanan di Indonesia pada saat ini. Gus, apa mau saya? Ini yang ditanya sampean. Sorry Gus, tambahkan dulu Gus yang tadi Gus, yang masalah tadi, yang pertanyaan sebelum ke Gus Rijal. Ada masukan lagi nggak? Tak ngerokok sih karena ngopi. Jadi kalau fungsi kerajaan ya zaman dulu yang ini ya bukan Indonesia ya, karena Indonesia zaman dulu belum ada. Yang dijajah adalah kerajaan-kerajaan kita, dan akhirnya disatukan menjadi Indonesia. Ini kalau fungsinya ya sebagai patokan lah, kalau menurut saya, patokan supaya kita memang masih mengenang adanya Indonesia, ya adanya kerajaan-kerajaan itu. Oke Gus, saya bantu jelasin ya. Ini pertanyaan Gus Rijal ini pelan tapi menghanyutkan jawabannya. Saya nggak punya kerajaan, adanya dia sultan ya, di Purbalingga sultan ya. Sultan dia hanya kerajaan. Ya jadi kalau saya bilang saat ini fungsi kerajaan itu sebagai cagar budaya ya. Ini sesuai dengan apa ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Jadi tentang cagar budaya. Cagar budaya sebagai sumber daya, budaya memiliki sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbaharui, kayak gitu kurang lebih. Jadi itu pun merupakan simbol wilayah tempat. Saya harusnya nggak berani jawab gini, nih saya coba jawab sesuai kemampuan saya aja, karena takut salah jawab di luar kemampuan saya kan. Kalau saya jawab di luar kemampuan saya kan takutnya saya salah gitu. Jadi hari ini kapasitasnya sebagai cagar budaya seperti itu. Jadi bukan pemerintahan mutlak yang sah, karena kita semua sepakat kerajaan-kerajaan ini pada zaman dulu, zamannya pemerintahan zamannya Pak Karno, mereka sepakat
bahwa pemerintahan yang sah adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, beralih fungsi sebagai cagar budaya untuk kerajaan-kerajaan dan kesultanan hari ini. Itu sih jawaban simpelnya sih. Putus-putus ya Gus ya? Enggak ya? Enggak. Nah, itu ada yang nambahkan tuh. Mantap tuh Mbak Siti. Kebudayaan Indonesia adalah ciri khas bangsa, tetapi kebanyakan generasi muda cenderung dengan kebudayaan asing. Nah, itu benar sekali. Miris sebenarnya ngelihatnya. Padahal kita kalau kita bicara kebudayaan kita sendiri, waduh, masya Allah. Kita ini ada ratusan bahasa loh, bahasa aja ada ratusan loh kita ini. Ya, kemudian seni budaya lainnya, kalau ngomong silat itu macam-macam tuh. Kalau ngomong lagi bicara tentang pakaian adat itu banyak lagi, corak motif batik banyak lagi, makanan khas banyak lagi. Tapi yang disayangkan tadi benar, yang sampaikan tadi Mbak Siti tadi, kita anak-anak muda kita ini lebih seneng gandung sama artis Korea. Siapa kesini Gus? Saya Lee Min Ho. Oh, jadi apps separuh. Lee Min Ho. Ya gitu. Gus Ica udah jawab aman Den bilang gitu. Jadi, tadi dia ngerasa nggak aman, makanya sekarang dia jawab aman Den gitu. Ya, gimana teman-teman, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri, karena jangan lama-lama juga nanti bosan. Iya, betul Gus. Nanti kita bikin berkala lah. Setiap minggu kita bikin acara. Mungkin saya nggak tahu. Kita diskusikan sama kawan-kawan, khususnya di Direktur Eksekutifnya Bamus, perlunya pakai streaming seperti ini atau mungkin Facebook atau Zoom biar semua kawan-kawan juga bisa ikut gabung gitu. Ada lagi teman-teman, ini Sultan. Monggo Gus, nanti kalau memang sudah cukup mungkin kawan-kawan silakan. Oh itu. Tidak Kerawang. Teman, putus-putus Gus. Mau bikin kerajaan baru, jadi alangkah baiknya. Oh iya benar. Ini Sultan Rizal mau bikin kerajaan baru. Oke, mungkin hanya segitu aja ya, Sultan Rizal, Mas Khairul. Ini saya jawab dulu yang Kang Khairul tadi, kasihan. Kang siapa tadi? Ya tadi masalah candi di Kerawang. Jadi gini, kami senang-senang aja dari Dewan Pengurus Pusat untuk silaturahmi ke sana, sangat amat senang gitu. Jujur aja nanti dalam waktu dekat di bulan Desember kita udah mulai ada namanya wakil ketua umum untuk bidang situs makam-makam bersejarah gitu, dan nanti itu salah satu tugas WKU dan jajarannya, wakil ketua umum tadi dan jajarannya untuk melakukan pendataan di seluruh Indonesia, tentunya dibantu dengan para istilahnya jajaran di wilayah provinsi dan kabupaten kota gitu. Sebenarnya saya pengen banget presentasi nih ke kawan-kawan semua. Cuman kalau pakai pakai Facebook streaming begini ini agak sulit saya bisa presentasi. Jadi ada beberapa itu saya sudah jelaskan, sudah paparkan sebenarnya, dan kawan-kawan Dewan Penasehat dan Dewan Pembina serta jajaran pengurus pusat Bamus. Namun kalau bisa nanti usul Gus minggu depan atau hari Minggu besok ya kita bikin waktu libur aja Gus, malam Minggu gitu, jam-jam berapa gitu kita bikin Zoom meeting bareng. Jadi nanti dari situ kan enak kalau kita mau presentasi pakai PowerPoint atau apa, lebih enak lagi, teman-teman bisa lebih lihat lagi gitu.
Nah, demikian Jen, masalah tadi bikin kerajaan orang Purbalingga saya nggak ikut-ikut tadi. Iya nih, dia mau nyaingin Sunda Empire ini. Mau nyaingin Sunda Empire. Bikin Purbalingga Empire. Baik, saya rasa mungkin demikian ya, kawan-kawan semua ya. Ya. Seri ya. Silakan ditutup, Tum. Ya, teman-teman, alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan streaming kita yang cuma santai-santai ngopi-ngopi ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan kita selalu kompak, mudah-mudahan selalu banyak rezekinya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan apa yang kita bangun selama ini bisa tercapai. Dan teman-teman mungkin hanya segitu saja. Minggu depan kita lanjut lagi tuh episode selanjutnya ya. Baik. Ya, hanya saja yang bisa disampaikan dari Dewan Pengurus Pusat DPP Bamuswa Kerajantara. Salam hormat dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Waalaikumsalam.